Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan mengulas kembali materi mengenai teks deskripsi. Nah, sebelumnya teks deskripsi ini sudah Ibu bahas waktu kita belajar tatap muka, akan tetapi Ibu akan mengulasnya kembali. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi berasal dari bahasa Latin describe, yaitu menggambarkan. Nah, lebih rincinya, teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara jelas dan rinci kepada pembaca, yang bertujuan untuk pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi dua. Yang pertama deskripsi umum, yang kedua deskripsi bagian. Apa itu deskripsi umum? Deskripsi umum biasanya terletak di paragraf pertama, isinya berupa objek, lokasi, dan gambaran umum objek. Deskripsi bagian merupakan rincian dari deskripsi umum. Nah, ini contoh dari teks deskripsi. Sekolah Bandar Lampung MMA adalah salah satu sekolah menengah atas di Bandar Lampung. Lokasi pasti dari sekolah MMA adalah di Jalan Durian Payung, Kampung Tengah, Bandar Lampung. Sekolah ini memiliki luas sekitar 3,5 hektar, terdiri dari 3 kelas, 1 ruang guru, 3 laboratorium, 1 perpustakaan, UKS, ruang siswa koperasi, dan 1 masjid. Nah, paragraf pertama ini disebut dengan deskripsi umum karena ada gambaran umum objeknya. Yang digambarkan adalah Sekolah Bandar Lampung MMA. Lalu ada lokasinya, yaitu di Bandar Lampung. Lalu selanjutnya paragraf kedua, sekolah ini mengusung konsep penghijauan sehingga hampir seluruh wilayah MMA Bandar Lampung ditutupi oleh rumput dan berbagai pohon. Ruang parkir juga besar, tersedia untuk mobil parkir dan sepeda motor. MMA Bandar Lampung juga memiliki 4 bidang, sepak bola, bulu tangkis, bola voli, dan keranjang. Paragraf kedua ini disebut dengan deskripsi bagian karena merupakan rincian dari deskripsi umum. Nah, untuk jenis teks deskripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, subjektif. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, spasial. Apa itu deskripsi subjektif? Teks deskripsi subjektif biasanya objek yang digambarkan berdasarkan opini atau kesan penulis. Nah, contohnya anak-anak bisa buka buku LKS halaman 5. Ada contohnya. Ibu Dewi adalah salah satu guru favoritku di sekolah. Biasanya saat mengajar, Ibu Dewi mengenakan kacamata berbingkai kotak hitam dengan rambut sebahu yang diikat rapi. Sebagai guru matematika, Ibu Dewi selalu mengajar di papan tulis menggunakan penggaris supaya bisa lebih menjelaskan dengan baik. Sebagai seorang ibu yang sudah melahirkan 2 orang anak, tubuh Ibu Dewi terbilang masih cukup ramping seperti anak muda. Itulah mungkin mengapa sebabnya tak jarang banyak orang yang menyangka kalau Ibu Dewi adalah guru muda yang baru saja lulus kuliah. Padahal kenyataannya, Ibu Dewi sudah mengajar di sekolahku sekitar 10 tahun. Nah, itu merupakan contoh dari teks deskripsi subjektif karena berisi penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan atau opini yang dimiliki oleh penulis.
Opininya yang mana ya, Bu? Nah, opininya itu mulai dari paragraf kedua. Sebagai seorang ibu yang sudah melahirkan 2 orang anak, tubuh Ibu Dewi terbilang masih cukup ramping seperti anak muda. Nah, itu merupakan opini atau pendapat seseorang. Karena pendapat seseorang itu bisa berbeda tergantung individu. Nah, lalu jenis yang kedua yaitu teks deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial biasanya objek yang digambarkan berupa benda, tempat, ruang. Nah, contohnya itu ada di LKS halaman 5. Kamar berukuran 7x8 meter itu sangat nyaman ditempati. Dindingnya dicat warna kuning dengan beberapa stiker tembok bertema kartun. Sebuah sofa berwarna merah marun diletakkan di pojok ruangan, beserta lampu hias yang terdapat di kedua sisinya. Di sisi kanan kamar terdapat TV 32 inci yang bertengger manis di atas rak TV berbahan kayu jati. Di atas rak TV tersebut juga terdapat PlayStation, DVD player, dan pengeras suara. Agar terlihat makin manis, di sudut rak TV diletakkan pula akuarium kecil berisi ikan. Nah, itu merupakan contoh dari teks deskripsi spasial karena merupakan objek yang digambarkan itu berupa ruang, yaitu kamar. Lalu teks deskripsi objektif. Apa itu teks deskripsi objektif? Objektif yang digambarkan biasanya apa adanya tanpa penambahan opini dari penulis. Nah, misalnya itu mengenai Candi Borobudur. Nah, itu ada contohnya di LKS halaman 5. Salah satu candi tertua di Indonesia adalah Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Borobudur ini merupakan situs purbakala Indonesia yang merupakan peninggalan dari kerajaan Buddha. Nah, itu dia contoh dari deskripsi objektif. Kenapa disebut dengan deskripsi objektif? Karena objek yang digambarkan itu secara apa adanya tanpa adanya penambahan dari kesan atau opini penulis. Sekian dan terima kasih.